Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita, nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Di malam ini kita bisa membasahi lisan kita untuk menyebut asma Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan di malam ini pula kita membasahi lisan kita dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, bukankah setiap saat salawatnya untuk Nabi Muhammad selalu tercurahkan? Kenapa antum mengucapkan seperti itu? Benar, setiap saat pasti salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita yang butuh terhadap salawat tersebut. Kalau diibaratkan Nabi Muhammad itu misal ada botol 1 liter diisi air penuh 1 liter. Ini bukan Nabi Muhammad SAW. Jika dituang lagi air, maka air itu akan tumpah. Tumpahnya kena siapa? Ya kena yang nuang. Jika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad ini udah mulia, maka lubernya kembali ke siapa? Ke kita yang membaca. Ma madahtu Muhammadan bi qasaidi, lakin madahtu qasaidi bi Muhammadin. Saya tidak menjadikan Nabi Muhammad itu menjadi mulia karena sebab sholawatku. Akan tetapi sholawatku itu menjadi mulia karena apa? Karena di dalam sholawatku disebutkan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah. Di malam ini pembukaan majelis malam Rabu Kliwon yang di situ dibaca Maulid Burdah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahnya Burdah, Allahumma. Dan juga di malam ini juga diperingati khaul daripada Jaddati Sidah Musnah binti Abdurrahman As-Sekaf yang kita semua insyaallah mengetahui siapa beliau. Yang pertama, buat apa sih khaul itu didirikan? Buat apa sih orang itu kok membuat acara khaul? Kemudian kok biasanya yang dikhaulin itu pasti orang-orang yang dekat kepada Allah. Jawab sih? Iya. Yang dikhauli pasti orangnya orang-orang yang soleh. Yang dikhauli pasti orangnya adalah orang-orang yang soleh. Nah, ini untuk apa? Untuk menggugah semangat kita supaya kita bisa mengikuti beliau. Manakibus shalihin jundun min junudillah. Jika kita mengingat manakibnya orang-orang yang soleh, maka itu akan menjadi tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk meluluhkan hati kita yang keras. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberi hati yang lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak di akhir zaman seperti saat ini membuat acara hal itu untuk apa? Untuk membanding-bandingkan kiai ini dengan kiai itu, habaib ini dengan habaib itu. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh dengan seperti itu. Karena kita hadir hal yang mengikuti siapa yang kita khawli. Saya sedikit cerita tentang Sidah Musnah. Sebelum beliau meninggal beberapa tahun, Al-Fakir niki kula piyambak. Saya tanya sama Sidah, Sidah kepengin apa sih? Nek sir kula jawabannya kepengin delok putu-putune buyut sing akeh. Saya saat itu dalam hati ingin mendengarkan jawaban seperti itu. Karena pada saat itu memang saya belum nikah. Ternyata jawabannya apa? Kalau dipanggil dari kecil Habib nih. Walaupun nama saya Abdul Qadir, dari kecil dipanggil Habib. Aku gak kepingin apa-apa kecuali siji, mati husnul khotimah. Aku gak kepingin apa-apa kecuali siji, mati husnul khotimah. Bonus yang telah Allah berikan kepada Sidah itu wis akeh. Wis akeh. Di saat itu 79 atau 78 atau 80-an awal gitu. Saya tanya di saat itu. Rasulullah itu meninggal umur 63. Ini bonusnya Sidah sudah banyak. Maka aku tidak banyak permintaan. Saya hanya kepingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini Sidah
musnah. Coba bayangkan dengan diri kita. Dengan diri kita. Pada saat itu saya mendengarkan jawaban yang begitu menggetarkan hati saya. Diam, saya tidak berani tanya apa-apa. Wis langsung lari, diam. Entah bahas apa, tidak tahu saya. Coba bayangkan diri kita. Apa keinginan kita? Apakah kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita ingin lebih kenal kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau iya, kepingin dekat kepada Allah, kepingin lebih kenal kepada Nabi Muhammad SAW, apakah sehari-hari kita sudah menunjukkan kalau kita ini sudah dekat kepada Allah? Apakah sehari-hari kita ini sudah menunjukkan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad? Jauh sekali. Mudah-mudahan sebentar lagi didekatkan ke Allahumma amin. Jadi orang-orang soleh itu seperti itu. Keinginannya hanya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, telah benar-benar menjadi bahagia orang-orang yang mukmin. Siapa orang-orang yang mukmin? Insya Allah diantaranya adalah jidah musnah. Kita tahu ibadahnya seperti apa, istiqamahnya seperti apa, kebiasaan membaca qul huwallahu ahadnya seperti apa. Kita hadir di tempat ini, paling tidak kita mengikuti sedikit aja. Kalau tidak bisa semuanya sedikit. In lam takunu mithlahu fatashabbahu, inna tashabbuha bil kirami falah. Kalau kita tidak bisa mirip kayak jidah musnah, ambil sedikit. Oh, jidah musnah biasanya qul huwallahu ahad setiap malam 1000 kali. Kita tidak mampu ambil sedikit 100. Tidak bisa 100, sedikit lagi 10. Jangan sampai kurang dari 10. Qad aflahal mu'minun. Ini orang yang beruntung, orang yang beriman. Beliau juga orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu beliau mempunyai kelebihan yang bisa mempercepat orang yang lama tidak punya keturunan bisa hamil berkat doanya beliau, berkat ikhtiarnya beliau. Insya Allah semua yang hadir di sini banyak yang tahu. Jadi apa sih? Insya Allah sekarang diteruskan oleh Ahmadi Thayyibah. Insya Allah. Beliau tidak meminta kepada Allah, ya Allah, aku kepingin jadi tabibah, saya kepingin jadi tabib supaya menjadikan orang yang belum lama tidak mempunyai keturunan. Saya ingin mendoakan supaya dia diberi keturunan. Beliau tidak minta sama Allah seperti itu. Yang beliau minta, ya Allah, aku ingin ridhamu, aku ingin rahmatmu. Maka segala sesuatu yang tertutup dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau. Ini tujuan kita hadir hal itu untuk mengambil hikmah pelajaran yang ada di dalam hal ini. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat yang lain. Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang solihah, ketika dalam mengerjakan sholat, mereka semua dalam keadaan khusyuk. Matanya lihat arah sujud, tidak bergerak kecuali gerakan yang ada di dalam sholat. Hati dan pikirannya merenungkan tentang Al-Quran dan zikir yang dibaca di dalam sholat. Nah kita, ketika kita sholat, apakah kita sudah khusyuk? Atau mungkin kita sholat, kita ingat hutang kita? Atau mungkin kita sholat, kita ingat bisnis kita akan goal atau tidak? Kita sangat mengetahui diri kita masing-masing. Nah, kalau beliau orang yang soleh, kalau sholat khusyuk, terus jadi nas dalam Al-Quran ini, walladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk. Kemudian di ayat yang lain, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada sendal gurau, ada pergulauan, gojek di situ, mereka pergi meninggalkan itu. Coba bayangkan kalau kita apa? Golei ojekan, golei majelasan, nyari di mana di situ tongkrongan, ngopi bareng, ngopi gede, tapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang soleh atau orang-orang yang solehah meninggalkan itu semua karena sudah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena sudah merasakan indahnya sholat, indahnya zikir, indahnya puasa dan lain sebagainya, sehingga mereka semua tidak mau dengan yang namanya gurauan. Emang gak rasanya boten? Omongannya hakikat ma'rifat, tapi tinggal lakunya apa? Ngopi bareng, majlasan, nongkrong, ngarasa lihat. Tapi yang diomongkan hakikat ma'rifat. Dari mana? Kalau kita sudah mencapai ma'rifat, insya Allah gitu. Kalau kita sudah mencapai ma'rifat, awalnya begini, mau keluar sekiranya tidak menguntungkan bagi kita, tidak menambah pahala kita tidak mungkin mau keluar rumah kita. Diem tok ini diem. Sekiranya diemnya ini tidak menambahkan manfaat, dia tidak mau. Orang ma'rifat karena sudah mengenali sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Maka oleh karena itu hadir di tempat ini untuk hal ini dan pembukaan Maulid Burdah, kita niatkan diri kita untuk berubah. Yang sudah baik menjadi lebih baik. Yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dekatkan lagi kepada Allah. Yang sudah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita tingkatkan kecintaan kita lagi kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, biasa. Tapi kalau Nabi Muhammad cinta kepada kita, maka kita luar biasa. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada minni sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, faqad kaffa wa waffa wa afada wa ajad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang kami muliakan, kami hormati Habibana Husain bin Abdullah As-Sakaf dan semua anak cucunya, begitu semua habaib, kiai dan hadirin wal hadirat yang hadir dalam majlis ini. Semoga semuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga yang hadir dalam majlis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang barran liwalidaih, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Wahai hadirin, perlu kita ketahui apa makna haul. Haul bermakna sanah, yang artinya haul itu adalah tahun. Memang artinya adalah acara setiap tahun. Sementara kita hadir dalam majelis ini, kita memperingati haulnya seorang wanita yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memperbanyak zikirnya, yang memperbanyak ibadahnya, yang memperbanyak baiknya muamalah dengan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingati haul setiap tahunnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada Uhud fi kulli haulin. Bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering setiap tahunnya ziarah Uhud fi kulli haulin. Dari sinilah terciptalah arti daripada haul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadbahu syah yauma wafati Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyembelih kambing di hari wafatnya Sayyidah Khadijah. Tsumma yuwazzi'uha wa yukthiru min dzikriha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyembelih kambing
membagikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Sayyidah Khadijah, menyuruh kepada sahabatnya, wahai fulan, bagikanlah daging ini kepada fulanah binti fulan, karena dulu dia adalah sahabatnya Khadijah. Bagikanlah kambing ini untuk fulanah binti fulan, karena dulu dia adalah tetangganya Sayyidah Khadijah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperbanyak menyebut nama kebaikannya, sifat-sifat baiknya Sayyidah Khadijah. Oleh karena itu, ketika kita hadir haul di sini, kita berkumpul bersama ijtima'ul qulub, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mencontoh sifatnya Ubabah Muznah, yang mana beliau sangat baik hati, sangat dermawan, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat. Manfaatnya hal adalah agar kita mengingat dan agar kita bisa mengikuti kebaikan-kebaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemahiran Walaka hamdaka Allah. Kalau wali kaulah kita tawasyuama. Salam. Allahumma salli ala Muhammad wa Untuk lebih sempurnanya lagi kita bikin kalangan 55.